Sekarang kita akan berbicara, ini khusus bulan khusus roti ya, roti, donat, adonan, sourdough juga termasuk di dalamnya, karena kita mau membuat konten ini semakin bisa dinikmati pemula atau juga baker yang ya ingin excited ya untuk upgrade skill kayak gitu ya. Tapi kalau bagi mungkin beberapa orang gak perlu materi ini, ya bisa diabaikan, tinggal scroll ke materi lain ya, ke orang lain maksudnya, akun yang lain kayak gitu ya. Tapi di sini kita mau belak-belakan masalah, kali ini kita akan membahas yang namanya kalis elastis kayak gitu ya. Adonan itu harus kalis atau pakai elastis, atau adonan itu cuma cukup kalis saja, atau bahkan gak perlu kalis gitu ya. Kita akan jawab di sini karena ada beberapa pertanyaan juga yang serupa ya. Jadi kita berusaha, kemarin kita kan berusaha pakai adonan, tapi kan memang kalau adonan kita cuma tulisan cuma singkat ya. Kita berusaha menjadi solusi untuk sobat baker yang mungkin bertanya-tanya di luar sana, dan kemudian juga banyak konten yang menggiring opini. Masalahnya kan karakter resepnya itu kan belum tentu sama dengan karakter yang ada di rumah kita kayak gitu ya. Jadi memang kalau kita mau level up atau upgrade produknya kita supaya yang gini, kenapa sih kita kok ribet ngurusi upgrade produknya kita ya? Karena kita kan siap bersaing kayak gitu ya. Jadi bukan karena sini mau bicara teori, enggak, itu siap bersaing kayak gitu ya. Kalau kita nggak punya basic teorinya, kita akan mudah disesatkan dengan banyak teori yang memang tidak relevan atau bahkan menyimpang kayak gitu ya. Nah, adonan itu apapun ya, kita bicara donat atau roti harusnya ya kalis, elastis. Kenapa kalis elastis? Gluten fungsinya ya. Kenapa harus kalis elastis? Secara ilmiah kita paham ya bahwa baking itu adalah yang namanya, kita juga harus mengerti apa yang terjadi. Ada proses kimiawi yang terjadi kayak gitu ya. Yang harus dipahami dulu sebelum kita menentukan hasil akhir kayak gitu ya. Jadi kenapa kalis elastis? Adonan harus punya gluten yang kuat dulu sehingga bisa mampu ketika gas fermentasi dihasilkan, apalagi yang pakai ragi blek-blekan ya, sor gitu ya. Karena kan karakter daripada resep itu sendiri adalah ketika kita main di harga ekonomis menengah ke bawah, memang itu fakta ya, pemakaian ragi akan sor-soran kayak gitu ya. Ya, karena memang terpaksa ya, karena harus diproduksi dengan cepat. Kayak gitu, itu enggak masalah. Itu juga sesuai harga jual. Tapi yang kita bahas di sini adalah harus kali elastis karena ya itu kesempurnaan dari sebuah produk kayak gitu ya. Sudah kita bayangkan aja ya, kalau kalian misal kita ini baker ya, kita bekerja di sebuah brand yang terkenal, kemudian ada SOP di sana, ya kalian nggak melakukannya, ya kalian akan dikeluarkan kayak gitu intinya ya. Jadi di produk yang bakery-bakery skalanya sudah tinggi, itu memang harus kalis elastis gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak usah kalis, ya karena mungkin dia memang bukan skalanya untuk jualan, untuk makan sendiri, untuk sekedar hobi, untuk sekedar ngonten gitu ya, untuk sekedar dapat like, dapat mungkin dapat opini gitu ya, ya untuk sekedar tukar info. Tapi kalau kita mau bicara secara profesional, harus kalis elastis. Oke lah kalis elastis itu kenapa? Kok nggak usah diurusi? Itu mungkin juga untuk baker yang artisan ya, yang